Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Army of God, mari sama-sama kita bagi berdiri. Come on, let's glorify our God. Here we go. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas.
Come on, let's open our hearts for the Holy Spirit to come here. Hallelujah. Turn our eyes to you, Lord. We long for you even more. Here now, our hearts are open wide. Here now, fill this place. Come on, lift up your voice, sing it out. Come, Holy Spirit, God, as we lift all the praise and shout, Hallelujah, Hallelujah. Worship your holy name, Jesus. Unto you we proclaim, Hallelujah. Oh,
Betapa disenangi rumah kediaman-Mu Tuhan. Majesty, wonderful Your name in all the earth, marvelous, glorious. You are our King of grace divine. Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Oh, oh Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing.
hanya Kau saja yang layak. Kau yang kami hormati di masa muda kami ya Tuhan, hanya Kau yang saja yang layak. Hanya Kau yang kami agungkan, hanya Engkau yang kami hormati Tuhan. Meskipun kami muda ya Bapa, kami memberikan hati kami ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, oh haleluya. Katakan Kau saja yang layak. Yang layak, katakan Kau saja yang suci. Kau saja. Hanya Kau yang kami agungkan Tuhan, hanya Kau yang kami tinggikan. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Angkat tanganmu, katakan Kau saja yang layak. Tinggikan Dia. Kau saja yang layak. Katakan Kau saja yang suci. Oh, Kau layak terima glory. Terima glory. Yesus Kau Tuhan. Tuhan Kau saja yang layak. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Layak, Kau saja yang suci. Yang suci. Oh, terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Yes Lord, hanya Kau yang suci, hanya Kau yang layak. Oh haleluya. Kau kami agungkan Tuhan, hanya Kau yang kami agungkan. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang layak. Yes Lord, hanya Kau yang kami agungkan Tuhan.
Kau Tuhan yang kami agungkan, hanya Engkau ya saja yang suci. Hanya Engkau saja yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang kami hormati sejak masa muda kami hingga akhir hidup kami ya Bapa. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Urapi bibir hamba-Mu yang akan berbicara ya Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari isi hati-Mu. Bukakan setiap hati kami. Bawa hati kami untuk connect dengan hati-Mu. Bawa telinga kami Tuhan untuk mendengar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Army of God. Halo semuanya, apa kabar? Baik, perkenalkan nama saya Graviela. Saat ini aku melayani di Central Teen sebagai tim leader. Mana di sini Central Teen? Mana suaranya? Ya, oke. Hari ini judul khotbah hari ini adalah mimpi bukan sekedar mimpi. Coba kita lihat di belakang. Nah, mimpi bukan sekedar mimpi. Mimpi bukan sekedar mimpi. Coba kita baca sekali lagi tapi pelan-pelan. Mimpi bukan sekedar mimpi. Benar, mimpinya kita saat ini, mungkin kita punya cita-cita, itu bukan sekedar cita-cita loh. Mimpi yang kita miliki saat ini tuh isi hatinya Tuhan, kerinduannya Tuhan buat setiap kita. Jadi mimpinya kita mungkin saat ini kita punya cita-cita. Aku mau jadi arsitek atau aku mau jadi pilot. Itu bukan sekedar mimpi teman-teman. Itu adalah kerinduan Tuhan buat setiap kita. Pasti ya kan di sini kita punya cita-cita dari kecil. Ada yang mau jadi dokter atau ada yang mau jadi pengusaha. Ingatlah, itu adalah kerinduan Tuhan buat hidupnya kita. Dan dari kita punya cita-cita itu akhirnya kita ngerti. Kita nanti mau kuliah di mana, kita nanti mau kerjanya jadi apa juga. Tapi ada beberapa orang atau mungkin kita bicara kayak, iya sih kayaknya aku punya cita-cita ya tapi aduh masih ragu nih. Nah ada juga yang bilang kayak, aduh Ci jangan ngomong mimpi deh, aku aja masih bingung aku mau kuliah apa. Atau aku nih masih bingung aku ke depannya mau jadi apa. Gak tahu masih galau banget. Bagaimana sih kalau kita tuh belum punya mimpi itu, bahkan kita belum pernah memikirkan itu. Kebenarannya it's okay teman-teman, kalau kita itu belum punya mimpi, kamu bisa mempersiapkannya itu sejak saat ini. Siapa di sini yang umurnya di bawah 20 tahun? Angkat tangannya. Wow, kebanyakan hampir semuanya angkat tangan. Berarti kalian masih teenagers, masih ya sekitar belasan tahun. Kabar baiknya saat ini kita sama-sama belajar. Gimana sih kita tuh mempersiapkan hidupnya kita untuk kita menerima mimpi atau cita-cita yang Tuhan bakal kasih. Dan mimpi itu bukan sekedar mimpi loh. Cita-cita kita tuh bukan hanya sekedar oh nanti aku mau jadi, ya itu akan menjadi pekerjaanku nantinya. Tapi ingatlah itu adalah mimpi yang Tuhan mau kasih ke kita. Itu kerinduan Tuhan. Karena Tuhan mau pakai kita. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Waktu itu dia itu belum dikasih Tuhan, belum diberitahu Tuhan dia bakal jadi apa. Nah langsung aja kita buka nih. Di Bilangan 13 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Kalau kita saat ini kita belum punya cita-cita, kita belum punya mimpi, kita masih bingung. Aku nanti ke depannya mau jadi apa? It's okay teman-teman, it's okay gak apa-apa. Kita bisa mempersiapkan sejak hari ini. Saat kalian pulang hari ini, pulang dari AOG, persiapkan. Nah kita mau belajar dari Yosua. Langsung aja kita baca di Bilangan 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bilangan 13 ayat 1 sampai kedua. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Salah satu dari ke-12 pengintai adalah Yosua. Itu yang akan kita bahas. Di Bilangan 13 ini dikatakan Tuhan itu berfirmannya ke Musa. Tuhan itu belum berfirman ke Yosua. Nanti di Yosua pasal 1 kalau kita baca, di saat itulah baru Tuhan itu berbicara kepada Yosua. Yosua ini yang nantinya dia menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Di saat itu Tuhan itu berfirman kepada Musa. Nah tapi kok bisa ya si Yosua ini Tuhan belum berbicara, tapi dia mempersiapkan dirinya. Dia akhirnya menjadi 12 pengintai itu. Mengintai tanah Kanaan yang Tuhan janjikan buat Musa.
Akhirnya Yosua ini dia tuh melakukan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa. Bisa aja loh Yosua itu bilang gini, kenapa harus aku? Kenapa kok bukan yang lain aja? Kenapa dari sukuku? Jadi Yosua itu dari suku Efraim, dia mewakili suku Efraim. Kenapa nggak sih dia aja? Mungkin dia itu jauh lebih pintar melihat situasi, dia jauh lebih pintar melihat keadaan. Tapi kok kenapa aku ya yang dipilih sama Musa ya? Kenapa ya kenapa kok bukan dia aja? Aku kan juga belum dapat mimpi nih dari Tuhan. Tapi Yosua itu tetap melakukan, kalau dia dipilih, dia mau. Nah, Yosua itu mengadopsi mimpi pemimpinnya, si Musa. Meskipun Yosua belum dapat mimpi secara personal dari Tuhan, tapi dia mau terlibat. Karena dia tahu mimpinya Musa itu sejalan dengan hatinya Tuhan. Meskipun dia belum tahu dia tugasnya apa, mungkin dia cuma disuruh Musa mengintai aja tanah Kanaan. Tapi dia ikut loh. Nah ini yang mau kita belajar. Saat kita belum mendapatkan mimpi, apa sih yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, jadilah anak muda yang dapat diandalkan dan dipercaya. Si Yosua, dia itu mengintai tanah Kanaan itu selama 40 hari loh. Bayangkan 40 hari di negeri yang gak pernah dia kunjungi. Bayangkan ya, coba kalau kita bayangkan kita itu ke mana ya, ke Cina lah. Ke Cina udah bahasanya beda selama 40 hari disuruh ngintai di sana. Kita ya bingung ya kan mau ngapain. Kesana bahasanya juga beda. Tapi Yosua dia tuh dapat diandalkan dan dipercaya. Saat Musa bilang ayo Yosua kamu pergi mengintai tanah Kanaan. Yosua tetap tuh mengerjakan bagiannya. Yosua tetap tuh dia mengintai. Bahkan dia tuh bawa hasil dari tanah Kanaan juga. Di saat itulah dia tuh setia dengan perkara kecil. Meskipun Tuhan belum berbicara ke Yosua, dia bakal jadi pemimpin suatu saat. Tapi dia mengerjakan bagiannya, dia setia, dia dikasih kepercayaan oleh Musa, dia melakukan bagiannya. Dia dapat diandalkan dan dipercaya. Orang yang memberikan kepercayaan kepada kita itu untuk meringankan bebannya. Kenapa waktu itu gak Musa aja sih yang mengintai? Karena ya dia butuh bantuan juga. Di saat itu misalnya nih kita nih dapat kepercayaan. Misal dari mama kita lah. Disuruh ayo coba dek kamu beli telur. Telur di pasar beli 5. Kalau kita gak dapat dipercaya dan diandalkan, bisa aja loh kita beli telur. Kita gak lihat baik-baik tuh telur, tiba-tiba telurnya dari 5 busuknya 3. Balik lagi ke rumah mama ngecek. Loh telurnya kok 3 busuk ya? Akhirnya kita balik lagi, beli lagi, buang-buang uang lagi. Nah, jadilah anak muda yang dapat diandalkan dan dipercaya. Itu penting banget loh. Kenapa? Bayangkan kalau dari tadi pas aku tanya, siapa di sini yang umurnya di bawah 20 tahun? Hampir semua angkat tangan. Saat kita menjadi anak muda yang dapat diandalkan dan dipercaya, suatu saat kita juga dapat dipercayakan banyak hal. Bayangkan aja kalau kita itu dapat dipercaya oleh orang dewasa. Mungkin itu pekerjaannya orang dewasa, tapi karena dia tahu kita itu orang yang anak muda yang dapat diandalkan dan dipercaya, dia memberikan pekerjaan buat kita. Akhirnya nanti waktu kita ke depan, kita udah mungkin nanti dia udah tahu nih kita nih adalah anak muda yang dapat diandalkan dan dipercaya. Kedepannya kita gak repot-repot lagi nyari kerjaan. Karena mungkin kita dicari sama orang. Oh ini anak nih kalau dia dikasih pekerjaan ini dia melakukannya dengan baik. Dia melakukannya dengan extra mile. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang dikasih malah jadi buah. Apa yang dia lakukan itu gak setengah-setengah. Keren banget loh jadi anak-anak muda yang meskipun itu hal kecil. Misal kayak tadi disuruh belikan mama suruh beli telur. Tapi kita melakukan yang terbaik. Kita cari mungkin telur yang besar, telur yang bagus. Malah nanti kita dipercayakan banyak hal. Setialah dengan perkara kecil, apapun itu kepercayaannya. Mungkin kita sekarang dipercaya untuk kita kuliah. Atau kita dipercaya untuk kita jadi ketua kelas mungkin. Kerjakan bagianmu. Latihlah dirimu sejak muda untuk kalian tuh dapat dipercaya dan diandalkan. Nah, yang kedua, Yosua yang kalau tadi aku ngomong dia tuh selama 40 hari mengintai
tanah Kanaan. Coba kita bayangkan kalau kita selama 40 hari itu kita ditaruh ke satu tempat yang kita bahkan tuh nggak ngerti itu tempatnya apa, bahasanya juga berbeda, apa yang kita lakukan? Bisa aja kita sampai di sana kita duduk, dia mungkin di penginapan, di hotel. Zaman Yosua nggak ada hotel, nggak ada penginapan. Mungkin mereka tuh tidurnya tuh mungkin di tanah, mungkin mereka buka kemah. Keadaannya nggak enak. Tapi kalau kita lihat dari cerita ini, Yosua itu loh nggak mengeluh. Itu poinku yang kedua. Jadilah anak muda yang gak gampang mengeluh dengan keadaannya. Tidak mengeluh dengan keadaan. Jangan dikit-dikit kita dikasih, tolong bantu adik ke misal belikan permen kek atau apa. Aduh mah gak usah wes, males. Aduh apa sih gak penting ngapain. Yuk kita sama-sama belajar. Jadilah anak muda yang berbeda dari yang lain, yang di atas rata-rata. Supaya apa sih? Kita tuh melatih diri kita sejak muda loh. Bayangkan aja kalau kita masih teenagers, kita masih umur belasan, tapi kita bisa menjadi orang yang excellent, kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Terus kalau orang sama kita, nih anak nih gak pernah mengeluh nih, keren banget. Coba ya kalau kita bayangkan, kita lagi sama teman-teman nih. Terus habis gitu ada teman tuh, baru macet sedikit atau apa udah kayak, waduh, udah mengeluh, udah ngomongnya udah gak enak. Kita jadinya gak nyaman ya kan kalau sama orang-orang kayak gitu. Kita jadinya kayak, aduh males deh berteman sama orang-orang yang gampang mengeluh. Nah si Yosua, dia itu gak mengeluh sama sekali. Kalau kalian lihat ya, dari ke-12 pengintai ini, yang mengeluh itu 10 pengintai lainnya, kecuali Kaleb dan juga Yosua. Coba deh kita baca di Bilangan 13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Bilangan 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata. Jadi 10 pengintai lainnya tuh berkata kayak gini loh. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang perkasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bayangkan, Yosua pergi mengintai tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel. Itu akan menjadi tanah mereka, tapi sekelilingnya dia malah mengeluh, malah ngomong kayak gitu. Yang tadi kita baca ya kan, malah kita bisa yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Bayangkan gimana keadaannya kalau kita tuh hidup dengan orang yang suka mengeluh. Gak enak ya kan? Tapi kita mau jadi orang yang berbeda, apalagi kita anak Tuhan. Ayo latihlah diri kita mulai saat ini, mulai sejak masa muda kita, untuk kita gak gampang mengeluh dengan keadaan. Tapi kebenarannya, saat kalau kita baca di sini ya, dari 12 pengintai itu, cuma 2 orang yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Siapa? Yaitu Yosua dan juga Kaleb. 10 orang lainnya yang mengintai, mereka sudah lihat tanah Kanaan, tapi mereka gak ada satupun yang masuk. Karena apa? Karena mereka gak sesuai dengan isi hati Tuhan. Bahkan si Musa pun juga gak masuk ke tanah Kanaan. Yosua yang masuk dan Kaleb. Mungkin dia juga waktu 40 hari di waktu mengintai tanah Kanaan, bingung mau makan apa ya kan. Di negara baru, di mungkin bahasanya juga berbeda. Bayangkan aja di situ tuh ada keturunan Enak, orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori. Itu bahasanya juga pasti beda-beda loh. Bayangkan aja dia bingung loh mau makan apa. Tapi sedetik pun Yosua tuh gak pernah mengeluh. Dia sama Kaleb gak pernah mengeluh. Akhirnya di saat itulah Tuhan lihat hatinya Yosua dan Kaleb. Dari 12 orang itu, 2 orang ini, Yosua dan juga Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Di saat keadaan kita yang gak enak, mungkin kita disekelilingi sama orang-orang yang
ya gampang mengeluh yang aduh gak enak lah diajak kerja sama bareng. Tuhan itu baik loh. Tuhan itu kirimkan orang untuk menguatkan kita. Si Kaleb dan Yosua mungkin waktu mereka lagi melihat tanah Kanaan yang bagus itu, yang luas, yang subur. Mungkin mereka lagi nongkrong-nongkrong gitu ya di pinggir kayak, aduh bro ya gimana nih, ini tanahnya bagus tapi yang lain kok mengeluh ya. Iya bro gak apa-apa bro, nanti kita pasti bakal masuk ke situ. Percaya aja sama Tuhan. Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menguatkan kita. Saat ini keadaannya kita mungkin gak enak, mungkin kita lagi pandemi gini ya, aduh keuangan keluargaku lagi merosot nih. Tuhan pasti kirimkan orang-orang, yaitu siapa? Teman-teman seiman, teman-teman CG. Saat ini kalau kalian belum ber-CG, aduh rugi banget guys. Teman-teman CG itu loh yang bakal nolong kita. Teman-teman CG itu loh yang bakal menguatkan kita. Kalau sekeliling kita keadaannya lagi gak enak, teman-teman CG itu yang akan mensupport kita apapun keadaannya. Ayo, bagi kalian yang belum ber-CG, cepat daftarkan diri kalian. Karena di CG bukan hanya kita dibantu, ya kan, bukan hanya kita disupport. Tapi kita saling menguatkan, kita juga bertumbuh, lebih kenal sama Tuhan juga. Itulah kebaikannya Tuhan. Di saat kita itu menjadi orang yang gampang mengeluh, kita tuh jadi gak bisa lihat kebaikannya Tuhan. Di saat kita menjadi, bayangkan aja ya kalau kita umurnya masih di bawah 20 tahun nih. Kalau kita membiasakan diri kita untuk kita mengeluh terus, hidup kita masih panjang. Masih sampai 40 tahun, masih 50 tahun. Kalau kita membiasakan diri kita untuk mengeluh terus, masa mau sampai tua kita itu mengeluh terus? Gak enak loh hidup mengeluh terus. Ayo latihlah diri kita untuk kita itu gak gampang mengeluh. Untuk gak gampang menyerah dengan keadaan. Kalau kita udah menyerah duluan dengan keadaan, kita udah kalah. Gimana Tuhan mau percayakan banyak hal sama kita. Kalau kita punya cita-cita sekarang, kayaknya aku pengen dia jadi pilot atau aku pengen dia jadi pengusaha. Terus kita sekarang nih lagi ujian sekolah ya kan. Kalau aku dulu ujian sekolah itu pas SMP SMA, ujian itu pasti dari kelas 1 sampai kelas 3 bahannya kita baca semua ya kan. Kita belajar semua kan. Kalau kita dikasih kepercayaan kayak gitu, terus waktu ujian kita pikir, aduh kayaknya belajar dari kelas 1 sampai kelas 3 lagi rek. Aduh berat banget, ya udah deh gak usah ujian sekolah deh. Aduh males belajar deh. Akhirnya gak lulus-lulus. Gampang mengeluh dengan keadaan, gampang menyerah. Gimana kita itu bisa lulus, gimana kita mau naik level kalau kita belum apa-apa juga mengeluh. Yuk sama-sama kita latih diri kita untuk kita itu tidak gampang mengeluh dengan keadaan. Di setiap keadaan, di setiap tantangan, pasti ada berkat Tuhan. Pasti ada blessing yang dari Tuhan. Poin yang ketiga nih, saat kita itu dari Yosua ini ya, sudah ke tanah Kanaan dengan sekelilingnya itu seperti gitu. Poin ketiga yang kita belajar dari Yosua adalah dia itu tidak melebih-lebihkan tantangan yang diberikan. Coba kita lihat, tidak melebih-lebihkan tantangan. Kita masih muda nih, emosinya tuh kadang up, kadang down, kadang bisa semangat banget, kadang bisa gampang nyerah banget. Yuk latihlah sejak saat ini, mumpung kalian masih muda, saat ini kalian juga mendengarkan firman Tuhan. Latihlah diri kalian untuk tidak melebih-lebihkan tantangan yang diberikan. Kalau tadi soal ujian tuh ya kan, ujian sekolah belajar dari kelas 1 sampai kelas 3. Aduh cek banyak baru satu pelajaran udah sebuku gini. Belum kalau ujian sekolah itu kan semua mata pelajaran diujiankan kan. Aduh aku stres, aduh mental breakdown, aku sudah depresi lah, nyari psikolog lah atau apalah. Guys, kita tuh punya Tuhan yang hebat. Kalau kita gampang melebih-lebihkan tantangan yang ada, gimana kuasa Tuhan, di mana kuasa Tuhan, di mana Tuhan yang selama ini kalian percayai. Tuhan itu loh bantu kita dalam setiap keadaan. Bukan hanya Tuhan itu bantu kita, oke aku mau melayani baru Tuhan bantu. Enggak loh. Tuhan itu bantu hal terkecil, kita mau ke pasar kita takut jalannya kemana aja, kita berdoa Tuhan bakal tuntun.
Jangan sampai gara-gara tantangan yang besar itu, kita akhirnya melihat kuasa Tuhan tuh jadinya kecil banget. Hati-hatilah dengan itu. Jangan sampai kita memperbesar masalah dan akhirnya kita memperkecil kuasa Tuhan. Padahal Tuhan tuh besar banget. Tuhan tuh melampaui apa yang kita pikirkan. Oke? Dan orang yang melebih-lebihkan tantangan, dia itu tidak akan melihat mimpi. Dia gak akan melihat dari tantangan ini akan jadinya apa ya. Dari ujian yang aku alami, ujian hidupku yang ini nantinya akan jadi apa ya. Orang yang dia melihat tantangannya jauh lebih besar dari apa yang akan dia dapatkan, buah berkat yang akan dia dapatkan. Dia jadi melihatnya tuh buram. Kalau kita mau ya kan, mimpi bukan sekedar mimpi. Terus kalau kita udah melihat tantangannya gede banget, batu yang di depan tuh gede banget. Gimana kita bisa dengan enak kita melihat mimpi di depan? Mimpi itu butuh mata yang melihat jelas. Mimpi itu butuh mata yang melihat itu dengan harapan. Nah kalau kita udah tantangan aja, kita udah mengeluh. Terus tantangan aja kita udah melebih-lebihkan. Gimana kita bisa bergerak ke mimpi itu? Gimana kita bisa berjuang untuk cita-citanya kita? Persiapkan dirimu sejak saat ini. Dan di saat kita itu dikasih tantangan sama Tuhan ya. Setiap tantangan yang bukan berasal dari dosa pasti Tuhan akan sertai. Solatilah diri kita untuk kita itu tidak memperbesar keadaan, tidak memperbesar tantangan yang ada, tapi kita mengandalkan Tuhan dalam hal sekecil apapun. Yosua, kita baca lagi. Di ayatnya yang Bilangan 14, ayatnya yang ke-6. Kita lihat apa sih yang dikatakan Yosua. Bilangan 14 ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kalau kita baca ini kelihatannya Yosua kok bisa kuat gitu ya. Padahal sekelilingnya dia, teman-temannya yang ikut mengintai tanah Kanaan itu, mereka malah kayak, wah gak bisa nih, susah banget tanah Kanaan itu, orang-orangnya hebat-hebat, orang-orangnya besar-besar. Kayaknya kita bakal kalah deh, kita loh seperti belalang di depannya mereka. Yosua mungkin waktu itu sama Kaleb. Tuhan mengirimkan orang ya kan untuk menguatkan kita. Mungkin dia saat sama Kaleb dia akhirnya saling menguatkan. Dan dia ngomong, Tuhan aku percaya, ini dijanji Tuhan kan buat aku, buat hidupku, untuk bangsaku. Kita pasti bisa. Tuhan pasti memberikan kita kemampuan. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Ayat yang ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Orang yang bisa mengatakan seperti ini gak tiba-tiba dia bisa mengatakan seperti itu. Pasti ada hubungannya dekat sama Tuhan yang menjadikannya dia bisa kuat ngomong kayak gitu. Bahkan dia ngomongnya itu loh bukan ke 12 pengintai teman-temannya dia. Dia ngomongnya itu ke depan bangsa Israel. Bahkan di depan pemimpinnya Musa dan Harun. Tapi dia bisa ngomong kayak gitu loh. Padahal sekelilingnya udah aduh gak bisa deh. Tapi dia bisa tetap tegap dan dia ngomong, guys kita pasti bisa kok. Asalkan kita jangan memberontak karena Tuhan tuh beserta sama kita. Kalau Tuhan sudah janjikan, pasti Tuhan yang akan menyertai. Dia menjadi orang yang gak melebih-lebihkan tantangan. Meskipun sekelilingnya seperti itu, sekelilingnya udah pesimis. Tapi dia gak melebih-lebihkan tantangan, dia juga gak mengeluh. Akhirnya Tuhan beneran pakai Yosua untuk menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Waktu itu ingat Yosua itu belum dapat firman apapun. Dia cuma mengadopsi mimpinya Musa. Dia cuma taat
dia menjadi orang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Dia gak mengeluh dengan keadaannya, dia gak melebih-lebihkan tantangan yang dipercayakan. Akhirnya Tuhan bisa pakai dia besar. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, di kitab Yosua, di bilangan, ulangan. Yosua itu saat dia memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Banyak perkara Tuhan, banyak perkara besar yang Tuhan sertai. Tiba-tiba matahari berhenti ya kan. Bayangkan aja tiba-tiba di Surabaya matahari berhenti kan kita kaget. Tapi itulah ada penyertaan. Penyertaan Tuhan saat dia itu mempersiapkan. Itu bahkan sebelum dia menjadi orang yang dapat diandalkan ini sebelum dia dapat mimpi dari Tuhan. Dia bahkan gak tahu kalau dirinya nanti akan jadi pemimpin untuk membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Tapi dia menjadi orang yang excellent di mata Tuhan. Dia menjadi orang yang dapat diandalkan. Dia gak mengeluh dengan keadaannya. Dia gak melebih-lebihkan tantangan. Yuk sama-sama kita latih diri kita. Untuk kita itu gak biasa-biasa jadi anak muda. Mumpung kita masih teenagers, kita masih muda banget. Masih bisalah karakter kita tuh belum susah-susah amat untuk berubah. Ayo latihlah diri kita. Jadilah anak muda yang dapat diandalkan. Bangga banget kalau kita itu menjadi anak muda yang dapat dipercaya sama orang dewasa. Bayangkan aja pekerjaannya orang dewasa dikasih ke kita yang masih umur 15 tahun. Yang masih umur mungkin 19 tahun. Itu bangga banget. Padahal umur kita perjalanan hidup kita masih panjang. Yuk sama-sama latih diri kita untuk kita menjadi orang yang dapat diandalkan, dipercaya, tidak mengeluh dengan keadaan, dan tidak melebih-lebihkan tantangan. Mungkin banyak dari kita saat ini kita bilang, aduh aku tuh masih muda. Ngapain sih kita harus mempersiapkan masa depan kita dari saat ini? Aku loh masih mau hidup enak-enak, aku masih mau nyoba-nyoba, aku masih mau seneng-seneng dulu. Masa sih kita tuh mau nyoba-nyoba dengan hal yang sebenarnya itu gak penting. Misalnya nih, aku saat ini SMA kelas 2. Atau udah kelas 3 nih. Aku belum tahu aku mau kuliah apa. Ya wes lah kalau kuliah itu kebanyakan orang tuh milih bisnis. Biar kalau di bisnis kita bisa belajar banyak hal atau apa. Karena aku juga belum tahu sih cita-citaku jadi apa. Terus akhirnya pas udah kuliah bisnis, tiba-tiba di tengah jalan, aduh kayaknya aku mau jadi arsitek deh. Aduh kayaknya aku mau jadi psikolog deh. Terus di tengah jalan ada ujian, tiba-tiba ya wes lah, aduh melepas. Kan masih muda, masih umur 20 kuliah lagi. Gak apa-apa lah, masih umur 20 masih boleh juga kuliah lagi. Bisa aja kayak gitu, tapi apa? Buang-buang waktu. Bisa aja kita seperti itu tapi akhirnya gak maksimal. Udah buang-buang waktu, gak maksimal. Jadinya setengah-setengah. Fokuslah. Saat ini kalau kita belum tahu kita mau jurusan apa. Apalagi masih di bawah 20 tahun ya kan, masih SMA. Doa tanya Tuhan, Tuhan apa mimpi Tuhan atas hidupku saat ini? Apa kerinduan Tuhan? Tuhan mau pakai aku di mana ya? Tuhan mau pakai aku untuk apa ya? Dan kebenarannya adalah Tuhan itu memberikan mimpi kepada setiap kita sejak kita muda loh. Saat kita cari Tuhan, Tuhan pasti kasih tahu. Dan bahkan ada di Alkitab, ya kan, kalau kita baca di Matius, amanat agung yang Tuhan berikan sama kita. Pergilah jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Kita sebagai orang percaya itu bukan tugasnya pastor atau tugasnya pendeta aja atau itu tugasnya CGL-ku aja deh. Menjadikan semua bangsa murid. Itu tugas kita, itu mimpi Tuhan buat kita orang percaya. Mungkin kita gak tahu sekarang, buat apa ya aku nih gereja-gerejaan. Saat kamu percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan langsung kasih kamu mimpi. Mimpinya apa? Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Itu mimpinya Tuhan. Jadi kalau kita habis gini kita keluar dari main hall ini, jangan lagi deh ada yang bingung. Aduh, gak punya mimpi nih, gak punya cita-cita nih. Ingatlah Tuhan sudah memanggilmu. Saat kamu menjadi orang percaya, ada mimpi yang sudah paten dari awal. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Aduh Tuhan, tapi Tuhan belum bicara. Aku gak bisa ngomong, aku gak bisa sharing.
Aku tuh kalau sharing di CG tuh paling 2 menit itu pun udah gagap-gagap. Aduh Tuhan, aku nggak bisa ngomong deh. Tuhan yang akan memampukan. Belajarlah. Kalau Tuhan yang memanggil kita, Tuhan sendiri akan menyertai. Kalau nanti kita di CG misalnya, dikasih kepercayaan, ayo sharing yuk. Jadilah anak muda yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, gak mengeluh. Baru dikasih kepercayaan sharing 5 menit, belum SM nih. Udah aduh C, gak bisa ngomong C. Wes dia aja, dia yang pinter ngomong. Aduh C, gak mau deh, aku tak diam-diam aja, aku tak ya tepuk-tepuk tangan atau aku tak bantu nyanyi lah. Ayo latih diri kita untuk gak gampang mengeluh. Gak gampang melebih-lebihkan juga. Coba nanti kalau kita setia dengan perkara kecil yang Tuhan berikan. Kalau kita itu mulai dari muda, kita itu menjadi orang yang excellent banget. Highly intelektual, highly influential, highly spiritual. Oh, waktu kita udah gede nanti, mungkin kita bahkan belum umur 20. Banyak tuh orang-orang yang akan datang ke kita, mau nggak kamu kerja sama aku? Mau nggak kamu itu bantu aku di sini? Keren banget loh, apalagi kita Army of God. Kita harus berbeda dari yang lain. Jangan mau sama dengan anak-anak muda di luar sana yang dikit-dikit udah ngomong mental breakdown. Jangan sering-sering ngomong kayak gitu ya guys, karena itu yang akan membuat kita jadi, iya sih aku memang lemah, aku memang gak bisa apa-apa. Padahal Tuhan mau pakai hidupnya kita. Saat ini, apa mimpi Tuhan atas hidupnya kita? Kalau aku udah bahas, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Kalau saat ini kalian belum tahu mau dipakai Tuhan kemana, belajarlah adopsi mimpi yang Tuhan berikan buat gereja kita. Yang deket-deket deh 2030 300. 2030 300, tahun 2030 kita udah umur berapa? Aku 2030 masih umur 28, masih muda banget. Kalian umur berapa? Ayo ambil bagian. Yosua aja bisa mengadopsi mimpinya Musa. Untuk mengintai tanah Kanaan dulu, dari awal-awal, dari kecil-kecil dulu, mengintai dulu. Adopsi mimpi yang Tuhan berikan buat gerejanya kita 2030 300. Apa bagian terkecil yang kita bisa ambil? Doakan temenmu, temen sekolahmu. Doakan temen kuliahmu. Itu bukan tugas CGL. Itu tugas kita setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Mimpinya Tuhan itu bukan menjadikan Surabaya murid Tuhan. Tapi apa? Seluruh bangsa. Puji Tuhan saat ini GMS sudah ada di mana-mana ya kan. Udah ada di Korea, udah ada di Amerika. Tuhan sudah pakai gereja kita ke bangsa-bangsa. Terus apa kontribusinya kita? Kalau saat ini kita di CG kita udah gampang mengeluh kalau pemimpin kita kasih kita kepercayaan untuk sharing. Kita udah kasihin ke orang lain. Terus kapan kita melatih diri kita untuk kita sharing? Ayo latihlah diri kita. Jadilah anak-anak muda yang gak gampang menyerah dengan keadaan. 2030 300 itu tugasnya bukan hanya full timer. Bayangkan aja 2030 300. Berarti ada 300 pemimpin, bukan 300 pemimpin, 300 pendeta yang menjadi gembala. Kalau sama pasangannya berarti ada 600 pendeta. Kalau bukan kita anak-anak AOG, mau siapa lagi? Makanya kenapa saat ini kita yang dipersiapkan. Jangan bilang kayak, aduh Tuhan kenapa gak mau jadi pendeta? Karena aku gak mau jadi full timer. Iya memang gak selalu kita tuh jadi pendeta atau full timer. Bisa aja kita jadi pengusaha, tapi kita pengusaha anak Tuhan yang kita mensupport visi Tuhan. Karena kalau kita itu gak bisa, kalau kita itu hidup cuma untuk mengerjakan pekerjaan kita yang mau jadi pengusaha, kerjakan bisnisnya terus. Kita jadi bingung loh uang yang kita dapat tuh mau dibuat kemana. Uang banyak itu kita jadi kayak, ya wis udah dapat semuanya terus bingung. Tapi kalau kita mengadopsi visi Tuhan, kita ngerti, oh aku kerja ini untuk aku bangun gereja lokal di sini.
untuk kita terlibat, untuk ya kontribusi dikit-dikit lah. Meskipun kita nggak harus jadi pembicara, nggak harus di atas mimbar untuk ngomong atau mimpin PAW, nggak harus. Tapi kontribusi kita kecil itu bisa menyelamatkan orang. Kalau satu orang aja bisa menyelamatkan 300, ya kan seperti Triwira Daud. Satu orang bisa mengalahkan 300 musuh. Bayangkan kita semua di sini, kalau kita bergerak, kita mengadopsi visinya Tuhan, mimpinya Tuhan buat gereja kita, berapa banyak gereja yang udah kita bangun. Jangan sia-siakan masa mudanya kita, apalagi Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah kasih janji loh buat gerejanya kita juga, 2030, 300. Kalau bukan AOG, atau kalau bukan kita, mau siapa lagi? Saat ini kalian sudah digembalakan, kalian sudah datang ke sini, udah memberikan diri untuk belajar sesuatu. Terus cuma buat diri kalian, percuma banget, rugi banget. Kalau kita tuh gak melangkah keluar, kalau kita itu gak menjangkau teman-teman kita, kalau kita gak kontribusi dikit aja buat kita berdoa buat teman kampus kita. Percuma banget, sia-sia. Karena Tuhan punya mimpi besar buat setiap kehidupannya kita. Bukan untuk CG aja, tapi untuk kita secara personal. Tuhan punya mimpi itu. Dan jangan takut untuk melangkah. Kalau kita udah takut melangkah, kita udah, aduh gak bisa deh. Gak bisa aku ngomong atau apa, aduh jangan deh. Mending aku tak di rumah, nonton Netflix, aku tak hangout. Sia-sia banget loh, percuma banget. Semenjak aku bertobat sampai saat ini, kalau aku lihat kehidupanku yang dulu tuh rasanya kayak gak tahu mau ngapain. Meskipun bukan banyak kerjaan sih. Banyak acaranya tuh nongkrong, banyak acaranya tuh ngomong yang gak penting. Banyak acaranya tuh ngegosip. Akhirnya jadi ya meskipun kayak kelihatannya sibuk. Tapi gak ada hasilnya apa-apa. Tapi saat ini yang di otakku ya kan setelah aku bertobat. Oke, setiap kali aku nongkrong ada sesuatu yang aku bagikan yang mengubahkan hidupnya orang. Ada sesuatu yang aku sharingkan tentang kehidupanku. Tiba-tiba dari situ satu persatu temanku mulai percaya Tuhan. Satu persatu mulai dibaptis. Satu persatu malah udah pelayanan kemana. Puji Tuhan banget. Kalau kita, yang aku pikirkan gini, oh iya aku tuh sekarang aja masih di bawah 20 tahun. Kalau hidupku sejak umur di bawah 20 tahun ini, sudah Tuhan pakai untuk memenangkan teman sekolahku cuma 10 orang. Gimana nantinya kalau aku umur 40 tahun ya? Udah berapa banyak orang yang aku tuh bawa kepada Tuhan. Bukan soal berapa banyaknya, tapi setiap orang itu biji matanya Tuhan. Makanya Tuhan panggil kita untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Untuk menjadikan semua bangsa itu bukan hanya sekedar jemaat tapi murid. Oke deh Tuhan, aku mau kontribusi. Aku belum tahu nih Tuhan bakal pakai aku terus aku ke tempat mana atau kemana. Menangkan dulu teman-teman sekolahmu. Orang di samping kanan kirimu itu loh. Libatkan dirimu, adopsilah mimpi Tuhan atas gereja kita. 2030 pasti ada salah satu dari kita nih akan Tuhan pakai untuk jadi gembala mana atau gembala mana. Yuk, jadilah anak muda yang setia dengan perkara kecil. Jadilah anak muda yang gak gampang mengeluh. Karena mimpi, cita-citanya kita itu bukan hanya sekedar mimpi dan cita-cita. Ada maksud dan tujuan. Untuk apa? Untuk perkara yang besar. Apa yang gak pernah kita bayangkan, apa yang gak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan sama kita. Aku undang praise and worship untuk maju ke depan. So saat ini gak usah khawatir, kalian itu, aku belum punya cita-cita nih. Aku belum tahu lah mau jadi apa nanti ke depannya. Ingat sudah ada mimpinya Tuhan. Tuhan mau kita itu memenangkan bangsa-bangsa. Adopsi dulu nih mimpinya gereja.
Seperti Yosua mengadopsi mimpinya Musa. Dia setia dengan perkara kecil. Akhirnya Tuhan yang bawa dia membawa masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan. So saat ini kalau kalian belum punya mimpi, belum punya cita-cita, minta pulang dari tempat ini, langsung masuk kamar doa. Tuhan, apa ya yang mau Tuhan kasih ke aku? Apa ya mimpinya Tuhan buat aku? Kalau aku cerita ya dulu, aku tuh waktu mau masuk kuliah, waktu itu sudah kelas 3 SMA. Aku sudah kepikiran nih, ini udah aku pikirkan dari SMA kelas 1. Oke, aku mau masuk ke perhotelan deh. Kalau nggak perhotelan ya hubungan internasional karena suka aja di situ. Setelah pikir-pikir udah mateng nih, udah mau kasih. Waktu itu bulan Agustus udah mau ngasih pendaftaran ke universitas. Waktu itu pulang AOG. Tiba-tiba kakakku ngomong, tanya gini, Viela kamu beneran mau masuk perhotelan? Aku bilang ya iyalah. Masa mau di mana lagi, itu kesukaanku. Di perhotelan kan bisa belajar manajemen, belajar masak, terus belajar ya bersih-bersih lah ya lumayan. Bisa belajar banyak hal. Tapi waktu itu kakakku bilang kayak gini, coba pikirin lagi deh. Dan aku tahu itu waktu itu bukan iseng dia ngomong kayak gitu. Pasti ada campur tangannya Tuhan. Akhirnya di mobil, waktu itu sama ada beberapa anak CG. Mikir apa ya? Waktu itu bener-bener udah mau ngirim formulir itu ke universitas itu. Udah bulan Agustus September lah waktu itu. Ya kan mau daftar awal-awal biar lebih murah gitu kan. Terus pas dipikir-pikir lagi di mobil waktu itu baru aja keluar dari parkiran gereja. Apa ya, aduh bingung nih, aduh gak tahu, hatiku dari dulu memang mau di perhotelan atau di hubungan internasional. Tapi tiba-tiba ada salah satu anak CG, tuh anak CG tuh ya, makanya penting banget guys. Kalian tuh ada di komunitas rohani, di Connect Group. Dia ngomong kayak gini, Viela kayaknya kamu cocok deh jadi psikolog. Hah, psikolog? Aku mau jadi guru BK guys, aduh gak mau. Kan psikolog kita konselingin orang tuh gampang banget. Bisa belajar juga dari CG konselingin orang. Tapi waktu di rumah aku berdoa tuh, Tuhan apa bener ya di psikolog ya? Tapi masa yang aku tahu ya di pikiranku tuh psikolog tuh jadi guru BK. Aduh gimana ya? Berdoa tiba-tiba Tuhan ngomong kayak gini, Viela gak apa-apa kamu belajar psikolog. Karena di saat kamu belajar itu kamu jadi ngerti. Gimana kamu itu secara profesional nanganin orang yang lagi membutuhkan. Yang mereka memang lagi down-down banget. Lagi butuh Tuhan. Apalagi kamu anak Tuhan. Kamu bisa sharing tentang Tuhan di situ. Oke deh Tuhan, kalau gitu ya udah aku tak belajar psikolog. Pas di psikolog ya, wah itu belajarnya filsafat. Tambah pusing ya kan. Aduh, disuruh baca banyak jurnal, disuruh baca banyak buku. Aku nih gak pernah baca buku. Bukuku yang tak baca cuma Alkitab. Disuruh bukunya lagi bahasa Inggris, aduh tambah pusing. Tapi Tuhan sertai, gak ada satupun mata kuliahku sampai saat ini, sekarang udah semester 6. Gak ada satupun yang ngulang, puji Tuhan. Itu kalau kita ngandelin Tuhan, mimpi sekecil apapun, bukan mimpi itu gak kecil. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dari saat ini, dari kita muda, kita melatih diri kita, Tuhan bakal pakai melebihi apa yang kita pikirkan. Aku undang kita semua bangkit berdiri. Yuk aku pingin lihat kalian nanti one day, satu saat ke depan, mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun ke depan. Ada beberapa dari kalian saat ini, lihat tiba-tiba sudah merintis gereja lokal di mana. Mungkin di Afrika, mungkin di Rusia, mungkin di Jerman mungkin atau di mana. Yuk libatkan diri kita. Mungkin kalian gak harus jadi full timer, gak harus jadi gembala. Kalian jadi pengusaha, kalian jadi arsitek atau kalian jadi konten kreator. Tapi kalian menjadi orang, anak Tuhan yang bisa membawa banyak orang. Dan di setiap mimpi itu kalian pasti punya dampak yang besar karena kita anak Tuhan. Kita punya, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya mimpi yang besar buat kita. Saat ini bagi kalian yang belum tahu kalian mau kuliah di mana dan lain-lain. Yuk berdoa tanya Tuhan. Tuhan mau pakai aku kemana?
Saat ini kita serahkan masa muda kita. Kita serahkan masa muda kita saat kita muda. Semakin muda semakin baik. Your love has seen me through all my days. I stand here by your grace. On this altar, I've written my life. Tells of the story I have with you, my Lord. I want the world to know forever and forever I'm with you. My life is saved with a price. Your sacrifice redeem my soul. God of mine forever, God of mine forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Yuk kita serahkan masa muda kita ya. Sejak saat ini kita serahkan masa muda kita buat Tuhan. God of my youth, I remember the call of my life took me on. Your love has seen me through all my days. I stand here by your grace. On this altar, I've written my life. Tells of the story I have with you, my Lord. I want the world to know. Angkat tanganmu, katakan God of my forever. Hanya Engkau Tuhan. And forever I'm with you. My life is saved with a price. Your sacrifice redeem my soul. God of my forever, God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. God of my forever, and forever I will. Hingga masa tua kami Tuhan, kami mau dengar-dengaran, kami mau Tuhan pakai mimpi kami ya Tuhan, kami serahkan sama Tuhan. Sacrifice, redeem my soul. God of mine forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Yuk saat ini mulai masa muda kita mau komitmen sama Tuhan.
Kita mau komitmen mulai hari ini. Kita gak mau jadi anak-anak muda yang sama kayak yang di luar. Kita mau jadi anak-anak muda yang melatih diri kita untuk kita menjadi excellent. Untuk mempersiapkan mimpi yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang mau komitmen, yang mau Tuhan ini aku. Mungkin aku sekarang masih 15 tahun. Tapi aku tahu Tuhan punya mimpi yang besar buat hidupku. Taruh tangan kalian di hati kalian, aku mau berdoa bagi kalian. Tuhan, saat ini Tuhan, aku berdoa buat setiap anak muda di tempat ini yang mereka mau komitmen, yang mereka mau memberikan masa muda mereka, bukan hanya masa muda, tapi hingga akhir hidup mereka untuk mereka melayani Tuhan. Dimanapun mereka ditempatkan, mungkin di bisnis mereka, di perkuliahan mereka, pakai mereka ya Tuhan menjadi anak-anak muda yang di atas rata-rata, menjadi anak muda yang gak biasa-biasa, menjadi anak muda yang gampang, yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan, yang membawa pengaruh, yang gak gampang mengeluh, yang gak melebih-lebihkan tantangan, tapi jadikan mereka anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda yang luar biasa, yang Kau pakai melebihi apa yang mereka pikirkan ya Tuhan. Pakai mereka Tuhan, latihlah, berikan mereka kemampuan di saat mereka lemah ya Tuhan, berikan mereka kemampuan untuk mereka bisa bertahan, untuk mereka bisa melatih diri mereka menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Thank you ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan God of my forever. God of my forever, and forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice redeemed my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. My greatest honor will my greatest honor will always. Amen. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama belajar sesuatu, amin. Sebenarnya di dalam mimpi yang Tuhan berikan atau mimpi yang kalian sedang cari, pencapaian itu tidak bisa sebanding dengan karakter yang Tuhan ubahkan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Saya rasa buat saya yang sudah pastinya lebih berusia daripada kalian semua, yang namanya mimpi dan mempersiapkan diri untuk menerima mimpi bukan cuma untuk anak muda. Untuk Kak Mek juga, untuk semua usia, segala usia. Karena selalu ada janji, mimpi yang baru yang Tuhan berikan sampai nanti masa tua kita, amin. Nah yang kita kejar-kejar itu bukan janjinya digenapi. It's not just accomplishment, pencapaian. Dan kemudian lega, ya pastinya nanti akan banyak yang digenapi dalam hidup kita, yang percaya katakan amin. Dikasih mimpi ya sampai nanti kita kalau selesai kuliah menyelesaikannya dengan gilang gemilang, amin gitu ya. Kemudian dapat pekerjaan yang membuat kita membawa dampak buat orang lain, bukan cuma kerja, tapi jadi inspirasi buat orang lain, katakan amin. Kemudian kita punya keluarga, unit terkecil, anak-anak yang takut akan Tuhan, katakan amin. Amin. Sepanjang hidup kita selalu akan ada hal-hal yang digenapi. Tapi kita kan bukan kayak kuda pacu ya. Dedeng. Wah harus accomplish thing. Tapi yang paling berharga itu adalah punya karakter. Tadi yang diajarkan Kak Viela tadi,
mempersiapkan kita semua. Jadi buat Kak Mek tadi duduk di sana, Kak Mek juga perhatikan, bener ya, karakterlah yang terpenting. So kabar baiknya buat Army of God Teen, ada yang sudah tahu saya mau sekolah apa, saya tahu nanti saya gede, saya berdoa Tuhan pakai saya untuk apa, atau ada yang masih berdoa. Kabar baiknya ya, kita semua nih pasti nggak akan terombang-ambing kalau kita punya karakter Kristus. Kita nggak akan confused, kita nggak akan bingung kalau kita punya karakter Kristus. Saya ajak di akhir daripada ibadah ini kita lakukan 3 hal. Kita ambil waktu yuk 1 menit, 2 menit ke depan. Kalian sudah belajar kan, yang pertama kan jadi anak muda yang bisa diandalkan. Yang kedua jadi anak muda yang tidak mengeluh. Yang ketiga tidak melebih-lebihkan masalah. Ya, kalian kan sudah ingat ya tadi diulang-ulang. Kita ambil 1 menit ke depan. Kita doakan. Apa sih yang pertama tadi itu? Misalnya ini ya. Saya mau jadi anak muda yang bisa diandalkan. Kemudian kamu angkat doamu yang jelas gitu loh. Doakan bilang, Tuhan saya gak mau cancel janji lagi Tuhan. Tuhan saya gak mau telat-telat. Orang yang kalau telat gimana bisa diandalkan? Bener ya? Orang yang kalau udah janji batal-batal terus, gimana bisa dipercayain? Coba kalau ada orang bilang janji, tapi orang tuh selalu bohong sama janjinya. Kalian suka nggak? Nah, nggak tahu ya kalian punya area apa antara Tuhan dan kalian yang tahu. Itu yang pertama ya. Jadi kita akan 1 menit ke depan kita berdoa. Kalian jujur ya, apa sih di dalam hidup kalian yang kalian rasa, iya ini kelemahanku yang buat aku tuh kadang orang jadi kurang percaya sama aku, jadi kurang bisa diandalkan. Misalnya diminta kerjain sesuatu tuh asal-asalan. Beli kado buat orang asal-asalan gitu ya. Kalau misalnya cari barang dikasih kado gitu ya. Ya udah kasih kamu ini uang segini kamu boleh belanja apa. Wah carinya itu bener-bener yang sampai suka. Wah keliling 2 jam juga gak apa-apa. Tapi kalau cari kado buat orang asal-asalan. Tuhan aku mau kasih yang terbaik Tuhan buat orang. Kasih orang yang paling baik, kalau buat diri sendiri udah gak apa-apa cincai-cincai. Tapi buat orang aku mau jadi bisa diandalkan, bisa dipercaya. Contoh gitu ya. Yang kedua, Tuhan aku berdoa supaya aku gak latah. Dikit-dikit kalau ngomong ya kalimat pertamanya, duh. Belum apa-apa duh. Baru dijemput masuk mobil, duh tadi ya di rumah ya. Duh gitu ya. So I don't know, it's between you and God. Area apa sih yang lu suka mengeluh? Kita praktekkan langsung kita doakan nanti ya. Kita percaya Tuhanlah yang mampu mengubahkan hati kita yang paling dalam. Gak ada orang yang tahu. Dan yang terakhir itu apa? Melebih-lebihkan masalah. Baru dikoreksi dikit misalnya dibilangin anak muda kok bangunnya siang-siang sih. Iya kan gak ada apa-apa hari ini. Kenapa sih gak bisa santai gitu ya? Yang namanya disiplin. Yang namanya orang disiplin kan gak ucuk-ucuk besok langsung jadi orang yang disiplin gitu ya. Namanya disiplin tuh harus dibangun. Jadi kalau lu diomelin gara-gara bangun siang, jangan bete dong. Itu nantinya kamu tuai. Kalau dari sekarang kamu gak bisa disiplin, gak mungkin tiba-tiba kayak mesin kamu ada tombolnya langsung saya jadi disiplin. Gak mungkin. Jadi semua itu perlu latihan. Nah ini saatnya lah kita berdoa. Tuhan kalau saya melebih-lebihkan masalah, hanya karena saya ditegur bangunnya siang, saya bilang, I hate my life gitu ya. General banget. Atau kamu masak terus berantakan gitu ya. Baru saya kerjain dikit gini, sudah dibilang saya ini kerja nggak ada awal, nggak ada akhir gitu loh. Dibilangin kerjaan saya nggak bagus, ya sudahlah memang saya tuh nggak bisa apa-apa. Langsung conclusionnya itu I don't like my life, I can't do anything right, no one likes me. Itu namanya melebih-lebihkan. Padahal pinpointnya you just need to fix one thing. But you generalize everything. Hati-hati, that will kill your dream. Jadi bukan orang lain yang crush your dream, tapi your mind will crush that dream. Serahkan pikiran kita. Kita datang ke Tuhan, it's between you and God. Tundukkan kepala. Tadi ada 1, 2, 3, area mana? Jujur yuk. Buka hatimu. Katakan dengan kata-kata. Pakai masker kok orang sebelah gak dengar ya. Kalau sama Tuhan jangan malu. Gak ada yang tersembunyi. Ambil waktu teduh.
1-2 menit ke depan, 3 area ini. Yang pertama, area mana yang Anda temukan, Anda tidak bisa diandalkan, ngomong sama Tuhan. Area kedua, kelemahan mana, di area mana yang Anda suka mengeluh, ngomong sama Tuhan. Area ketiga, seingat kamu membesarkan masalah apa sih di hidupmu yang ternyata hari ini Tuhan singkapkan itu gak sebesar itu. Tapi kamu melebih-lebihkan. Doa ya sama Tuhan, bilang aku gak mau kayak gitu lagi. God of my forever and forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice within my soul. God of my forever and forever I'm with you. My greatest honor will always be to serve my Lord. Yang sudah selesai berdoa bisa angkat tangannya. Angkat kedua tanganmu, deklarasikan God of my forever and forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice within my soul. God of my forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Angkat imanmu, percayalah bahwa mimpi itu akan digenapi. Haleluya. God of my forever and forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice within my soul. God of my forever and forever I will sing. My greatest honor will always be. My greatest honor will always be. Lagi. My greatest honor will always be. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Percayalah dengan imanmu bahwa manusia lamamu sudah berlalu, engkau sudah dikenakan manusia baru. Semua yang sudah berlalu, engkau sudah diangkatnya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maka kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan firman Tuhan yang hidup di dalam hatimu. Engkau akan mengambil langkah dan lihatlah Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu. Apapun yang engkau perbuat, kalau engkau mengasihi dia dan taat akan firman-Nya, maka dia akan membuatmu berhasil. Yang percaya katakan amin.
Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan. Buat Tuhan di masa tua, di masa muda, sampai memutih rambutmu. Angkat amplop persembahan ini, kita akan berikan persembahan kita dengan sukacita. Kita bawa ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sejak masa muda kami diajarkan untuk memberi. Kami diajarkan untuk bersyukur, mengambil bagian di rumah Tuhan. Berkati persembahan kami, pakai, layakkan Tuhan. Kami tabur, Tuhan akan pakai Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Taruh amplop persembahannya. Engkau pulang membawa berkat penggembalaan. Haleluya. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, anak muda. Dia menyinarimu begitu terang. Kasih setianya dan rahmatnya baru setiap hari. Untuk itu, waktu kamu bangun pagi, bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Boleh katakan aku bersyukur? Boleh katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yaitu nama Kristus. Haleluya. Amen. God bless you. Love you, Army of God.